Halo semuanya, selamat datang di Opsi Lab Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan belajar menggunakan software SPSS dan Minitab untuk mengolah data pada modul 1, yaitu statistika deskriptif. Sebagai pengantar, jadi SPSS sendiri merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. Nah, software ini sudah sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu mereka dalam melakukan perhitungan, pengolahan, dan analisa data. Di software SPSS ini, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengolahan data. Seperti misalnya, kita dapat melakukan pengolahan untuk statistika deskriptif. Lalu kita juga dapat melakukan uji regresi, korelasi, dan tentunya kita juga dapat membuat berbagai macam tipe grafik. Selain itu, SPSS memiliki dua buah tab view, yaitu tab Data View dan tab Variable View. Pada tab Data View, di sini kita menginput data yang akan kita olah. Sementara itu, pada tab Variable View, di sini kita mendefinisikan data yang telah kita input pada tab Data View. Nah, sehingga baris pertama pada tab Variable View akan mendefinisikan kolom pertama pada tab Data View. Baris kedua pada Variable View nantinya akan mendefinisikan kolom kedua pada tab Data View, dan begitu pula seterusnya. Definisi apa saja sih yang bisa kita lakukan pada variable view? Jadi kita bisa mendefinisikan nama atau judul data yang telah kita input. Lalu kita juga bisa menentukan tipe datanya mau seperti apa. Lalu jika itu data numerik, maka kita juga dapat menentukan jumlah digit desimalnya. Selain itu, kita bisa melakukan penempatan datanya, apakah ingin di sebelah kiri sel, tengah sel, atau kanan sel, serta kita juga bisa menentukan skala pengukuran datanya, entah itu ordinal, nominal, atau scale. Mungkin seperti itu saja untuk SPSS. Yang pertama, kita akan mengolah data kualitatif untuk mencari distribusi frekuensi menggunakan software SPSS. Yang kita lakukan adalah, kita memiliki data kualitatif berupa kelas rawan pada beberapa provinsi yang ada. Data yang kita miliki kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu, kita ganti variabel namanya di bagian name di tab variable view. Kita klik di sini, kita ganti namanya menjadi provinsi, lalu kita ganti namanya menjadi kelas rawan. Setelah itu, kita klik Analyze Descriptive Statistics, lalu Frequencies. Kemudian di kotak variabel ini kita pindahkan kelas rawan. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul window output berupa tabel statistik dan tabel kelas rawan. Di tabel statistik akan terlihat terdapat 15 data dan juga terlihat di kelas rawan ada 3 data valid, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dan juga beberapa detail lainnya seperti frekuensi, percent, valid percent, dan juga cumulative percent. Selanjutnya, untuk software SPSS, untuk menampilkan pie chart, kita bisa klik Graphs, lalu kita klik Legacy Dialogs, kemudian kita pilih Pie. Setelah itu kita pilih Summaries for Groups of Cases, lalu kita klik Divine. Maka akan muncul window seperti ini, lalu kita pilih kelas karyawan di mana kategori itu berada, masukkan ke Divine Slices By. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul diagram lingkaran. Lalu untuk menambah keterangan untuk masing-masing slice lingkaran, persentasenya berapa, caranya adalah klik 2 kali. Setelah itu kita klik kanan. Setelah itu kita klik Show Data Labels. Lalu di sini akan muncul window Properties, lalu kita masukkan di display-nya adalah persennya. Lalu kita klik Apply. Setelah itu akan muncul diagram lingkaran dengan persentase dari masing-masing slice lingkaran. Untuk menampilkan bar chart, kita bisa klik Graphs, lalu Legacy Dialogs, kemudian kita klik Bar, lalu kita pilih yang simple, dan data in chart-nya Summaries for Groups of Cases, lalu kita klik Divine. Setelah itu, kita akan masukkan kelas rawan untuk kategori Axis. Setelah itu, kita klik OK. Maka, diagram batang akan muncul di window output.
Di sini tadinya mungkin kan ada di sebelah kiri semua ya. Nah, kita pakai yang data yang nominal aja, yaitu yang luas tambah serangga ini. Kita masukin datanya yang mau kita analisis. Terus kita ke bagian statistik. Nah, statistik ini nanti teman-teman bisa centang seluruh hal yang teman-teman mau keluarkan di sini. Mulai dari di sini ada bagian ukuran pemusatan, demand, median, modus, dan summation. Kemudian juga ada dispersion, di sini ada standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Kemudian juga ada skewness dan kurtosis. Terus juga di sini ada percentile values-nya, teman-teman bisa keluar quartiles dan percentiles. Nah, untuk yang percentiles ini teman-teman harus input sendiri. Persentil berapa aja yang mau teman-teman mau input. Kita udah input dari persentil 10 sampai ke persentil 90. Kita coba input satu ya. Kita remove dulu satu. Misalkan kita eh, mau input persentil 10, teman-teman bisa tulis di sini 10. Kemudian teman-teman klik add. Nah, nanti dia akan masuk. Tuh. Oke, kita klik continue lagi. Terus kita ke bagian charts. Nah, di chart kita juga bisa keluarin bar chart teman-teman di sini. Dan kalau misalkan teman-teman mau keluarin bar chart, teman-teman klik aja chart values-nya frequencies. Continue lagi. Nah, di sini juga ada frequency tables. Teman-teman bisa pilih, bisa enggak ya, tergantung teman-teman membutuhkan atau tidak tabel frekuensi di sini. Kita nggak usah unchecklist dulu, dan kita klik OK. Jadi di sini udah keluar ukuran statistiknya, ada berapa N-nya, jumlah datanya, kemudian juga ada meannya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, terus standard deviation-nya berapa, dan segala macamnya. Kemudian di sini juga ada bentuk bar chart-nya, dibilang luas tambah serangga ya. Teman-teman di sini bisa kita edit. Misalkan teman-teman di sini mau edit yang ininya jadi kayak gini ya, bar chart. Oke, jadi edit. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa ngeluarin lagi tadi ya, sisanya yaitu histogram, box plot, dan stem leaf. Kita bisa ke bagian explore. Terus mungkin tadinya juga di sini sama semua variabel di sebelah kiri. Kita masukin yang luas tambah serangga ini ke sebelah kanan. Jadi masukin yang memang teman-teman butuhkan untuk dianalyze. Terus juga di display, teman-teman nantinya hanya butuh untuk yang bagian plots, karena yang statistiknya kita nggak perlukan ya, karena kita cuma mau ngeluarin si stem leaf, histogram, juga box plot. Nah, di bagian plots, teman-teman nanti defaultnya itu nanti nggak ada ya, nggak tercentang di bagian deskriptif. Kalau misalnya teman-teman butuh stem leaf dan histogram, teman-teman bisa dicentang dua-duanya. Dan untuk yang box plot, nanti teman-teman pilih yang ini ya, factor levels together. Teman-teman klik continue, sudah bisa klik OK. Nah, di sini nanti keluar ininya ada histogram, kemudian juga di sini ada stem leaf dan ada box plot. Kalau misalkan udah aman semua, teman-teman bisa klik di sini, bisa di klik kanan, kemudian teman-teman bisa klik copy dan nanti bisa di copy langsung ke laporan teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau edit, edit dulu tadi bisa diklik dua kali ya tadi. Nah, biasanya kita minta untuk ini dikeluarin juga kayak semacam garis-garis yang menghubungkan si histogram ini. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, Add Interpolation Line. Bisa klik. Nah, by default dia udah ke apply yang straight gitu. Jadi teman-teman bisa langsung close. Tapi kalau misalkan mungkin dari sebelumnya eh kepencetnya yang step, teman-teman bisa klik dulu yang straight dan di apply. Terus bisa di close. Nah, ini bisa langsung teman-teman copy ke sini. Jadi copy chart gitu ya. Dan teman-teman bisa keluar dan copy yang di sini. Copy. Gitu. Nah, terus kemudian juga di bagian box plot, teman-teman itu nanti diminta untuk juga ngeluarin legend
atau keterangan dari si box plotnya ini, nanti bisa teman-teman ngeluarin kayak masih tahu nilai maksimumnya, kemudian nilai minimumnya, nilai kuartil pertama, kuartil ketiga, dan nilai mediannya. Sini teman-teman bisa langsung add text box ya, ini ada insert text box. Terus teman-teman kita bisa nanti misalkan ini max ya, max sekian lah ya. Nah oke, klik di sembarang tempat aja. Terus teman-teman bisa di adjust ini, teman-teman mau kecilin. Dan ini juga bisa di set alignment-nya, bisa di align ke kiri, bisa di align ke kanan, atau juga bisa di center align center. Terus kita bisa juga atur tempatnya dengan ditarik aja. Ini juga bisa diatur fontnya. Dan ini atur ukurannya. Teman-teman juga kalau misalkan mau ditebelin, bisa di bold, dan bisa di italic juga. Nah, terus kita misalkan add lagi ya buat yang di bawah. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik kanan lagi dan klik OK. Gitu. Sama seperti SPSS, Minitab juga merupakan software yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan, pengolahan, dan analisa data. Hanya saja, untuk tampilan dan interface-nya pada Minitab cenderung lebih sederhana apabila dibandingkan dengan SPSS. Tetapi, tetap cukup banyak fitur yang ditawarkan untuk kita dalam melakukan pengolahan data. Seperti misalnya, kita dapat melakukan berbagai macam uji statistik seperti regresi dan ANOVA, melakukan pengolahan statistik quality control, dan tentunya statistika deskriptif. Serta kita dapat membuat berbagai macam grafik. Minitab terdiri dari 3 macam bagian utama, yakni yang pertama bagian fitur di paling atas, kemudian bagian tengahnya terdapat sub-windows session, dan bagian yang paling bawah terdapat sub-windows worksheet. Pada sub-windows worksheet, di sini kita melakukan penginputan data. Selain itu, kita dapat memberi judul data dan menentukan tipe data serta penempatan datanya mau di sebelah kanan, kiri, atau tengah sel. Selain itu, berbeda dengan SPSS yang tab datanya terbagi menjadi dua, yaitu variable view dan data view. Pada Minitab menjadi satu di worksheet. Kemudian berikutnya untuk bagian session, di sini merupakan sub-windows yang akan menampilkan output dari pengolahan data yang kita lakukan. Jadi setelah kita menginput data di worksheet, lalu kita memilih menu pengolahan data di fitur menu, nantinya sebagian besar hasil pengolahan itu akan ditampilkan di session ini. Mungkin itu saja untuk pengenalan software Minitab. Yang kedua, kita akan mengolah data kualitatif untuk mencari distribusi frekuensi menggunakan software Minitab. Yang kita lakukan hampir sama, kita copy data kualitatif yang kita miliki, lalu kita pindahkan ke aplikasi Minitab. Setelah itu, bedanya adalah kita masukkan frekuensinya. Setelah itu, kita bisa ganti dari nama masing-masing variabel di bagian sini. Setelah itu, kita klik Stat, Basic Statistics, kemudian kita klik Display Descriptive Statistics. Akan muncul window seperti ini, lalu di bagian variables kita masukkan frekuensi, kemudian bagian by variables-nya kita masukkan kelas rawan. Setelah itu kita klik Statistics, kemudian kita beri tanda centang pada informasi yang kita inginkan. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK. Maka, informasi untuk distribusi frekuensi akan muncul di Windows Session. Selanjutnya, untuk software Minitab, kita dapat memindahkan data kualitatifnya terlebih dahulu. Di sini akan kita copy, lalu kita pindahkan ke software Minitab. Setelah itu, kita bisa ganti nama dari variabelnya. Di sini akan menjadi provinsi, lalu di sini akan menjadi kelas rawan.
Untuk menampilkan pie chart, kita bisa klik graph, lalu kita pilih pie chart. Setelah itu akan muncul window pie chart, kemudian akan kita masukkan categorical variables-nya, yaitu kelas rawan. Kita akan select, kemudian kita pilih labels, lalu kita pilih slice labels, dan kita tambahkan persen, sehingga nanti di lingkarannya akan muncul keterangan persentase dari masing-masing slice lingkaran. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul diagram lingkaran sebagai berikut. Untuk menampilkan bar chart, kita dapat klik hal yang sama, yaitu graph, lalu kita pilih bar chart. Setelah itu kita pilih yang simple, dan kita pilih yang counts of unique values, kemudian kita klik OK. Setelah itu di categorical variables-nya kita masukkan kelas rawan, kita pilih select, kemudian kita klik OK. Maka bar chart akan muncul di window yang akan muncul. Oke, selanjutnya kita beralih ke software Minitab untuk data kuantitatif. Dan sama kita juga pakai data continue. Dan di sini kita mau keluarin hal yang sama, yaitu distribusi frekuensi, kemudian ukuran statistik, kemudian box plot, histogram, dan bar chart, dan stem leaf. Ya. Tapi di sini untuk distribusi frekuensi, teman-teman butuh untuk menuliskan kolom yang ini, teman-teman, yang frekuensi. Gitu. Ditulis dulu satu-satu di setiap angka, di setiap datanya sampai ke bawah. Terus teman-teman buat ngeluarin hal ini, kita pertama kali mungkin bisa keluarin dulu yang distribusi statistiknya, ukuran statistiknya. Kita bisa ke bagian stat, terus ke basic statistics, terus ke display descriptive statistics. Kemudian teman-teman tadinya mungkin ini nggak ada, jadi misalkan nggak ada ya, kita bisa klik yang ini, kemudian kita select, dan nanti dia bakal masuk ke bagian variables. Terus kita ke bagian statistics. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik yang memang dibutuhkan untuk ukuran statistik, yaitu ada mean. Ini standard error of mean, boleh dipakai boleh nggak. Ada standard deviation, variance, coefficient of variance, dan sebagainya ya. Teman-teman bisa diklik aja yang aku klik di sini. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Dan teman-teman juga bisa ngeluarin di sini histogram dan box plot. Tapi kita pakainya box plotnya aja. Histogramnya nggak perlu dikeluarin. Karena nanti kita akan pakai juga lainnya. Nanti kita akan coba. Kita klik OK dulu. Terus kita klik OK lagi. Ya, di sini udah keluar box plot. Ini kita tutup dulu ya. Dan di sini udah ada descriptive statistics-nya. Atau si bagian hasil output software-nya untuk ukuran statistik. Di sini ada tadi yang kita sebut ya, ada mean, ada standar error mean-nya, ada standar deviasi, terus variasi dan sebagainya. Udah cover-nya juga. Terus kita mau ngeluarin lagi distribusi frekuensinya. Kita ke bagian start lagi, terus ke bagian basic statistics. Terus kita tukar teman-teman. Jadi variablesnya ini kita isi dengan frekuensi. Yang tadi kita udah bikin ya, yang isinya satu. Nah, by variablesnya itu kita pakai yang mau kita pilih tadi, select. Ke graphnya tadi kita matiin dulu yang box plot. Dan ke statisticsnya kita cukup kita uncentang lagi yang ukuran statistik tadi. Terus kita unchecklist semua. Dan kita hanya pakai yang bagian ininya aja. N total, kumulatif N, persen, dan kumulatif persen. Oke. Terus kita bisa klik OK. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Gitu. Teman-teman nanti tinggal di copy aja. Ini bisa di copy ya ke bawah gitu. Terus tinggal di Ctrl C, terus nanti di paste ke laporan teman-teman. Ya, harus juga sama. Pokoknya setiap output yang keluar di session, teman-teman tinggal copy terus paste ke laporannya teman-teman gitu. Nah, sekarang kita mau keluarin histogram. Tadi box plot udah, terus stem leaf dan bar chart ya. Sekarang kita ke bagian graph. Kita mau keluarin histogram dulu, kita pencet histogram. Kita pakai yang simple.
Kemudian kita pakai multiple graph, coba. Kita pakai yang data view. Di sini ada data display, kita pakai project lines. Kemudian kita ke bagian smoother, kita pakai yang lowest dan biarin untuk bagian smoothing dan number of step ini kita biarin defaultnya aja. Kita klik OK. Oke, ini juga kita lupa ya masukin. Kita masukin dulu ini variabelnya. Select. Oke. Ini biarin aja, kita klik OK lagi. Dan nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang histogram, kalau teman-teman mau agak edit sedikit ya, kayak misalkan ini menurut teman-teman intervalnya terlalu kecil, gitu. Teman-teman mau perbesar, teman-teman bisa klik 2 kali, terus ke bagian groups, ke bagian binding, terus ke interval definition. Ini yang otomatis bawaan default dari software, kita bisa ke atur di number of intervals-nya. Ini berarti maksudnya adalah jumlah kelasnya teman-teman. Ini kita pakai kelasnya ada 13. Kalau teman-teman mau memperbesar kelasnya, berarti teman-teman harus memperkecil jumlah kelasnya kan. Ini bisa kita turunin jadi katakanlah 8 ya. 8. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini nanti jadi memperbesar ukuran batang-batangannya gitu. Ini bisa teman-teman kalau misalkan mau teman-teman ganti di sini, teman-teman bisa ganti di sini dulu ya. Tapi ini udah ada histogram off. Ini kan masih bahasa Inggris ya, kita fokus off-nya aja. Jadi histogram luas batang serangga. Ini juga bisa teman-teman atur ininya apa namanya fontnya, kemudian size-nya juga bisa teman-teman atur. Di sini kalau misalkan mau teman-teman nggak bold juga bisa. Kita nggak apa biarin aja bold default dari sana aja. Terus kita klik OK. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Gitu, teman-teman. Ini kita minimize dulu. Terus ke bagian graph, kita akan ngeluarin juga stem leaf. Nah, ini udah, mungkin tadinya belum ada ya, kita hapus dulu deh. Nah, sekarang kita masukin lagi yang seperti yang sebelumnya, kita masukin luas tambah serangga. Dan ini cuma cukup dimasukin dan kita langsung klik OK aja teman-teman. Nanti dia akan keluar seperti ini. Gitu. Time and leaf, luas tambah serangga. Gitu. Nah, ini bisa langsung teman-teman copy kayak tadi dan masukin ke laporan. Terus kita keluarin lagi bar chart. Nah, untuk yang di bar chart ini teman-teman bisa pilih yang simple aja. Langsung klik OK dan langsung klik OK lagi. Kalau teman-teman udah ada di sini. Tapi kalau misalkan belum ya teman-teman seperti biasa harus pencet dan masukin ke dalam. Kita klik OK aja langsung. Kan udah ada. Dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau sama ya ini mau edit text, misalkan juga jadi bar chart luas tambah serangga. Nah, klik OK. Ya, kita tutup. Nah, ini juga ada yang box plot. Tadi kita udah sempat keluarin box plot. Teman-teman, kalau misalkan mau tambah legend, ya teman-teman bisa input text box di sini. Di sini ada lambang T, text. Terus langsung klik aja sekali, cet, gitu. Nah, terus langsung tulis di sini max. Nah, max sama dengan sekian, gitu ya. Oke. Di sini teman-teman atur tempatnya di mana, gitu ya. Nah, di sini sih sebetulnya dia bakalan keluarnya tuh, kode satunya berapa, Q1-nya berapa, Q3-nya berapa, terus mediannya berapa. Ini IQ range ini interquartile range. Kemudian ada ground whisker-nya dan ada jumlah datanya. Ini saya teman-teman pakai untuk teman-teman gunain sebagai petunjuk nanti bikin keterangan atau legend di sini, di box plot. Ini juga kita bisa input lagi teks, terus nyalainnya ya di situ. Teman-teman bisa pindahin ke sini biar agak nggak terhalang gitu. Nanti teman-teman bisa langsung input aja di sebelah sini dan sebelah sini gitu. Kalau udah, teman-teman bisa klik kanan, terus copy graph gitu ya. Ini juga kita ini ubah dulu ukurannya.
Oke. Jadi, Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft Corporation dan terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Oleh karena itu, Excel cukup terkenal dengan kelengkapan formulas dan function, atau yang lebih dikenal dengan istilah rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan semi-otomatis. Microsoft Excel memiliki banyak fungsi dalam pengolahan angka. Di antaranya yang paling sederhana yaitu melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, mencari rata-rata, mencari nilai maksimal, minimal, dan lain-lain. Selain itu juga bisa melakukan pengolahan data dalam bentuk tabel, lalu juga bisa melakukan berbagai perhitungan statistik dengan menghasilkan berbagai jenis diagram, contohnya seperti bar chart, pie chart, histogram, plot, dan masih banyak lagi. Selain itu juga dapat melakukan uji-uji statistik seperti ANOVA, regresi, dan berbagai pengolahan data lain yang dapat dihitung menggunakan rumus-rumus Excel. Nah, biasanya seseorang yang pandai menggunakan Excel akan sangat dibutuhkan loh dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya, kita akan mengolah data kualitatif menggunakan 3 software, yaitu Excel, SPSS, dan Minitab untuk menampilkan pie chart dan juga bar chart. Sebelumnya, untuk datanya kita kategorikan terlebih dahulu. Di sini contohnya akan ada 3 kategori untuk kelas rawan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian akan juga ada frekuensi untuk masing-masing kelasnya. Setelah itu, untuk menampilkan pie chart, kita select data yang kita punya, lalu kita klik menu Insert, lalu kita klik diagram lingkaran di sebelah sini. Setelah itu kita klik tipe lingkaran yang kita inginkan. Maka diagram lingkaran akan muncul dan kalian bisa mengganti judul dari diagram lingkaran dan menambah keterangan untuk masing-masing slice lingkaran. Caranya, kita klik tanda plus, lalu kita klik data labels tanda panah sebelah kanan dan more options. Maka akan muncul format data labels dan kalian klik percentage. Akhirnya, kalian memiliki diagram lingkaran dengan keterangan persentase untuk masing-masing slice lingkaran. Sedangkan, untuk diagram batang, kalian bisa lakukan hal yang sama, yaitu kalian select datanya, kemudian kalian klik menu Insert, lalu kalian pilih diagram batas di atas sini dan tipe yang kalian inginkan. Maka, diagram batang akan jadi, dan kalian bisa mengganti judul dari diagram batang tersebut. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel yang akan kita lakukan pertama yaitu membuat diagram batang dari data kuantitatif diskrit. Di sini sudah terdapat 25 data kuantitatif diskrit yaitu data Posyandu Kabupaten Banjarnegara. Di sini data-datanya masih tidak urut, sehingga kita akan mengurutkannya dengan cara blok kolom data beserta kepala tabelnya, lalu pilih Sort and Filter. Di sini pilih Short, Smallest to Largest, lalu pilih Expand the Selection, lalu klik Short. Maka, data Posyandu Kabupaten Banjarnegara sudah urut. Kemudian, kita menambahkan keterangan frekuensi dari setiap nilai data, di mana masing-masing nilai data diberikan frekuensi sebesar 1, sehingga kita bisa drag saja. Selanjutnya, untuk membuat diagram batang, kita buka menu Insert, lalu pilih icon diagram batang, lalu pilih Clustered Column. Kemudian kita akan menginputkan data dengan cara klik kanan, lalu select data. Untuk legend entries-nya, kita akan masukkan frekuensi, caranya klik Add. Series name-nya bisa dikosongkan saja. Series value-nya kita akan masukkan frekuensi, lalu klik OK. Untuk horizontal axis labels-nya, kita edit, lalu kita akan masukkan data Posyandu yang sudah urut. Lalu OK. Maka jadilah output diagram batang dari data diskrit data Posyandu Kabupaten Banjarnegara. Di sini kita bisa ubah untuk judulnya sesuai keinginan, contohnya
Maka jadilah diagram batang dari data diskrit, data Posyandu Kabupaten Banjarnegara. Salah satu pengolahan data dengan Microsoft Excel di modul 1 praktikum teori probabilitas adalah untuk menentukan ukuran statistik data, baik data diskrit maupun data kontinu. Tools yang digunakan untuk mendapatkan output ukuran statistik melalui Microsoft Excel adalah Data Analysis. Tools ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Tutorial pengaktifan data analysis dapat dilihat pada video yang sudah diupload sebelumnya atau langsung klik saja pada link yang sudah tertera di description box. Setelah tools data analysis aktif, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pilih data analysis pada menu data. Nah, pada kolom analysis tools, pilih Descriptive Statistics, lalu klik OK. Nah, di sini kita harus menginputkan data yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan data jenis data kontinu. Cara input data adalah dengan klik icon panah, lalu masukkan data dari data ke-1 hingga ke-50 dengan cara di-drag ke bawah. Setelah itu, klik kembali icon anak panah. Nah, di sini kita tidak menceklis labels in first row karena tadi kita tidak memasukkan kepala tabel. Nah, untuk output options-nya, kita pilih output range. Setelah itu, kita masukkan salah satu sel sebagai tempat output ukuran statistik nantinya. Lalu setelah dimasukkan, kita klik kembali anak panah. Nah, di sini kita checklist summary statistics. Setelah itu, klik OK. Maka akan keluar output ukuran statistik seperti berikut. Pada output ini tertera beberapa informasi seperti mean, median, modus, standar deviasi, kurtosis, skewness, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pengolahan distribusi frekuensi data kontinu. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval atau kategori tertentu dalam sebuah daftar atau tabel berdasarkan data yang diperoleh dari hasil percobaan maupun observasi. Bagian-bagian distribusi frekuensi terdiri dari interval, frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan bagian lainnya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai N, nilai minimal, maksimal, range, banyak data, dan panjang kelas. Di sini jumlah data yang kita gunakan adalah sebanyak 50 data, jadi kita bisa langsung tuliskan 50. Untuk nilai minimalnya, kita bisa cari dengan menggunakan rumus Excel minimal atau min, dalam kurung, kita drag dari data pertama hingga data ke-50, kurung, enter. Di sini berarti nilai minimalnya adalah 6,60. Untuk nilai maksimalnya, kita dapat gunakan rumus max, buka kurung, kita drag data atau bisa langsung dituliskan secara manual, tutup kurung, enter. Sehingga nilai maksimal dari data kontinu yang digunakan adalah 10,96. Untuk range-nya, kita bisa kurangkan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Untuk panjang kelasnya, sesuai rumus, bisa kita masukkan 1 ditambah 3,332 dikali dengan log N, di mana N adalah banyaknya data. Di sini bisa kita langsung klik saja untuk sel 50. Tutup kurung, enter. Karena di sini outputnya adalah bilangan desimal, sedangkan banyaknya kelas itu harus berupa bilangan bulat, maka kita akan lakukan pembulatan ke atas untuk banyak kelas. Di sini untuk melakukan pembulatan, kita bisa ketik sama dengan, lalu round up, atau bisa langsung kita klik round up. Nah, untuk number ini bisa kita masukkan saja sel banyak kelas yang desimal tadi, yaitu G6,
Lalu karena di sini formatnya titik koma, kita masukkan titik koma, dan number digits-nya ini kita tulis 0, karena kita akan membulatkan. Lalu, enter. Maka untuk banyaknya kelas yang akan digunakan adalah sebanyak 7 kelas. Nah, untuk panjang kelas, kita dapat cari dengan rumus range dibagi dengan banyaknya kelas. Di sini pun juga panjang kelasnya masih desimal yang lebih dari 2 angka. Sedangkan di sini kita menggunakan data dengan 2 angka di belakang koma, sehingga kita harus juga melakukan pembulatan ke atas. Di sini seperti sebelumnya kita gunakan rumus round up, lalu kita tulis selnya yaitu G7, titik koma, number digits-nya yaitu 2, karena kita akan membulatkan 2 angka di belakang koma. Lalu enter, sehingga panjang kelasnya adalah 0,63. Setelah selesai melakukan perhitungan, selanjutnya dapat dibuat tabel distribusi frekuensi. Komponen-komponen tabel distribusi frekuensi yang akan dicontohkan kali ini diantaranya ada kelas, interval, frekuensi kumulatif, dan nilai tengah kelas. Yang pertama kita bisa tulis dulu untuk kelasnya, yaitu sejumlah 7 kelas, sesuai dengan perhitungan di atas. Untuk intervalnya, interval bawah kelas pertama sama dengan nilai minimal. Interval atas kelas pertama adalah interval bawah kelas pertama ditambah dengan panjang kelas dikurangi digit terkecilnya. Karena di sini panjang kelasnya adalah 2 angka di belakang koma, oleh karena itu digit terkecilnya adalah 0,01. Tutup kurung, enter. Sehingga untuk interval kelas pertama adalah 6,60 hingga 7,22. Nah, untuk interval kelas kedua, kita bisa langsung menambahkan interval kelas sebelumnya ditambah dengan panjang kelas. Begitupun juga interval atas. Nah, untuk kelas ketiga juga memiliki rumus yang sama, yaitu interval kelas kedua ditambah dengan panjang kelas. Oleh karena itu, agar lebih cepat, kita bisa drag rumusnya. Namun sebelum itu yang harus diperhatikan, agar saat drag, panjang kelas tidak berubah, maka kita harus memberi pagar. Memberi pagar dapat dilakukan secara manual dengan mengetik pagar, atau juga langsung menekan F4, atau juga Fn, lalu F4. Enter. Begitupun juga yang interval atas, kita beri pagar. Nah, setelah itu barulah kita bisa drag rumusnya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk panjang kelas tidak berubah. Setelah menentukan interval kelas pertama hingga interval kelas ke-7, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Di sini, dalam menghitung frekuensi, kita akan menggunakan rumus frekuensi. Nah, dalam penggunaan rumus ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus blok dulu kolom yang akan kita gunakan. Setelah itu, langsung kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan frekuensi, atau langsung kita klik saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data array-nya dengan cara drag data yang kita gunakan, data ke 1 sampai 50. Nah, di sini titik koma, kita ketik titik koma, dan kita masukkan bins array-nya. Bins array yang kita gunakan adalah interval atas kelas pertama hingga kelas ke-7. Jadi kita bisa drag. Itu tutup kurung. Nah, untuk mendapatkan output dari frekuensi ini, yang harus kita perhatikan juga, kita tidak boleh langsung enter. Yang kita lakukan adalah tekan Ctrl, Shift, lalu enter. Dan keluarlah output frekuensi dari masing-masing interval kelas. Salah satu cara untuk membuktikan apakah ini sudah tepat adalah dengan menjumlahkan seluruh frekuensinya. Ketika dijumlahkan, hasilnya 50, sehingga sudah sesuai dengan jumlah banyaknya data. Setelah kita menentukan frekuensi, kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif adalah total dari frekuensi suatu kelas dengan kelas sebelumnya. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya adalah masih sebanyak 9. Untuk kelas kedua, berarti kita menjumlahkan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas kedua.
Sehingga frekuensi kumulatif kelas kedua adalah 35. Begitupun seterusnya sehingga kita bisa drag rumusnya. Nah, untuk nilai tengah, di sini berarti kita jumlahkan interval bawah dan interval atas, lalu kita bagi 2. Dan kita bisa drag rumusnya. Dan jadilah tabel distribusi frekuensi sederhana data kontinu. Untuk komponen tabel lainnya dapat disesuaikan dengan rumus dalam ketentuan laporan praktikum. Sebagai tambahan, kita juga akan mencoba menghitung batas bawah dan batas atas interval kelas. Kita bisa tulis terlebih dahulu kelasnya seperti tadi, dari kelas 1 hingga kelas 7. Untuk batas kelas itu dapat dihitung dengan mengurangkan maupun menjumlahkan interval kelas dengan setengah dari digit terkecilnya. Digit terkecil dari angka-angka di interval ini adalah 0,01, sehingga setengah dari digit terkecil tersebut adalah 0,005. Oleh karena itu, untuk batas bawah kelas pertama, kita dapat cari dengan rumus interval bawah kelas pertama dikurangi dengan setengah dari digit terkecil, atau 0,005. Lalu kita bisa tekan enter. Begitupun interval atas. Jika tadi interval bawah itu kita menggunakan pengurangan, untuk interval atas kita menggunakan penjumlahan. Ini dijumlah dengan setengah digit terkecil. Nah, untuk batas bawah dan batas atas kelas pertama yaitu 6,595 dan 7,225. Begitupun seterusnya sehingga kita juga bisa langsung track rumusnya. Untuk frekuensinya, baik frekuensi interval maupun frekuensi batas kelas itu memiliki jumlah yang sama sehingga kita bisa sama dengankan. Berikutnya, kita akan membuat grafik berupa histogram dari data kontinu yang kita gunakan. Data yang dibutuhkan yaitu data batas kelas yang sudah dihitung sebelumnya dan juga frekuensi. Yang perlu diperhatikan, untuk penulisan batas bawah kelas dan juga batas atas kelas ditulis dalam satu kolom dan dipisahkan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya, kita bisa langsung membuat histogram dengan cara blok data yang kita butuhkan, yaitu data batas kelas dan juga frekuensi tanpa kepala tabelnya, kemudian buka menu insert, kemudian pilih icon diagram batang, lalu pilih clustered column. Di sini yang keluar adalah output berupa diagram batang, sedangkan kita akan membuat histogram. Sehingga kita perlu menghilangkan jarak antar diagram batangnya dengan cara klik diagram batang, kemudian klik kanan, kemudian format data series, lalu untuk series options-nya kita ubah gap width-nya menjadi 0. Di sini kita juga akan memberikan bordir pada output histogramnya, sehingga kita bisa mengubah color-nya menjadi hitam. Kemudian close. Maka sudah jadi output histogram dari data kontinu yang kita gunakan. Lalu kita akan melengkapinya dengan polygon. Caranya adalah klik kanan pada output, lalu select data. Di sini kita akan add legend entries-nya dengan menambahkan series value-nya, yaitu frekuensi dari masing-masing kelasnya. Lalu klik OK, lalu OK. Maka di sini sudah keluar diagram batang baru dari series kedua. Kita akan mengubah diagram batang berwarna orange ini menjadi polygon. Caranya adalah klik pada diagram batangnya, lalu klik kanan, kemudian change series chart type-nya. Lalu, untuk chart type dari series kedua, kita ubah menjadi line with markers. Lalu, klik OK. Maka, jadilah output histogram beserta polygon, di mana polygon ini menunjukkan kekontinuan data yang kita gunakan. Lalu, kita bisa ubah judulnya, contohnya, dan jadilah output histogram dari data kontinu rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Lampung.
Pengolahan data yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat OGIF data continue. Sebelumnya, kita sudah menentukan batas bawah kelas dan juga batas atas kelas atau BKB dan BKA beserta frekuensinya. Nah, untuk pembuatan OGIF data continue ini, kita juga memerlukan data mengenai frekuensi kumulatif kurang dari serta frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, kita dapat tentukan nilainya dari total data yang nilainya itu kurang dari batas bawah kelas tersebut. Contohnya pada kelas pertama. Total frekuensi data yang nilainya kurang dari batas bawah kelas pertama, yaitu 6,595 adalah 0. Artinya tidak ada data yang nilainya kurang dari 6,595. Untuk kelas kedua, total frekuensi data yang nilainya itu kurang dari 7,225 adalah 9, yaitu frekuensi pada kelas pertama. Pada kelas ketiga, total frekuensi data yang nilainya kurang dari 7,855 adalah total frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya, yaitu 9 dan 26. Atau di sini kita dapat menuliskan total frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi pada kelas kedua, yaitu 35. Begitupun perhitungan untuk kelas keempat hingga kelas ketujuh, sehingga kita bisa drag saja. Nah, berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Ini didapatkan dari total frekuensi data yang nilainya lebih dari batas bawah kelas tersebut. Berkebalikan dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Contohnya, untuk kelas pertama, total data yang nilainya lebih dari batas bawah kelas pertama, yaitu 6,595, adalah 50. Artinya seluruh data memiliki nilai yang lebih dari 6,595. Pada kelas kedua, total frekuensi data yang nilainya lebih dari batas bawah kelas kedua, yaitu 7,225, adalah 50 dikurangi dengan frekuensi pada kelas pertama, yaitu 9. Sehingga dihasilkan frekuensi kumulatif lebih dari batas bawah kelas kedua adalah 41 data. Pada kelas ketiga, total frekuensi data yang nilainya lebih dari batas bawah kelas ketiga atau 7,855 adalah 41 dikurangi frekuensi pada kelas kedua, yaitu 26 sama dengan 15. Begitupun juga perhitungan untuk kelas keempat hingga ke-7, sehingga kita bisa drag saja. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari, maka selanjutnya kita bisa langsung membuat grafik OGIF-nya. Pertama-tama buka menu Insert, kemudian pilih icon line ini, lalu pilih 2D line, dan kita klik Line with Markers. Maka akan keluar kotak seperti ini. Dan untuk membuat grafiknya, kita bisa klik kanan, kemudian select data. Di sini kita akan menginputkan data yang akan kita jadikan grafik. Untuk legend entries-nya, kita akan masukkan yang pertama yaitu frekuensi kurang dari. Di sini kita bisa tulis series name-nya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Atau bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lalu untuk series value-nya, di sini kita bisa inputkan saja kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu kita klik tanda panah lagi, lalu klik OK. Nah, untuk berikutnya kita akan memasukkan juga legend entries-nya frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk series value-nya kita masukkan seperti tadi, lalu kita klik OK. Berikutnya, untuk horizontal axis labels-nya, kita bisa masukkan batas bawah kelas. Oke. Lalu setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul grafik OGIF yang simetris antara frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk memunculkan judul, kita dapat klik tanda plus di pojok kanan grafik, lalu checklist
chart title. Nah, di sini kita bisa tuliskan judulnya. Semisal kita tulis give data continue. Setelah itu, untuk memunculkan keterangan dari kurvanya, kita dapat klik chart design, kemudian add chart element. Di sini kita pilih legend, lalu kita klik yang bottom. Maka akan keluar keterangan dari kurva yang biru dan kurva yang orange. Nah, di sini kita juga bisa mengubah bentuk tulisan dan juga warna dari grafiknya. Selanjutnya, kita akan membuat box plot menggunakan Microsoft Excel. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya jika kita kembali mengenal apa saja sih informasi-informasi statistik yang bisa kita peroleh dari sebuah box plot. Nah, pada layar sudah terlihat sebuah diagram box plot beserta keterangan-keterangan bagiannya yang menunjukkan informasi statistik. Pada kotak atau box dari box plot ini terdapat informasi kuartil 3, kuartil 2 atau median, dan juga kuartil 1. Lalu perpanjangan box baik di daerah atas maupun di daerah bawah disebut dengan whisker, termasuk juga nilai maksimum atau nilai observasi terbesar dan juga nilai minimum atau nilai observasi terkecil. Daerah yang melebihi nilai maksimum ataupun nilai minimum disebut dengan outlier. Daerah yang melebihi outlier, baik outlier atas maupun outlier bawah, disebut dengan daerah ekstrim. Jadi, selain menunjukkan 5 ukuran statistik tadi, box plot juga dapat menunjukkan ada atau tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Untuk membuat box plot pada Microsoft Excel tergolong cukup mudah. Yang pertama, kita blok seluruh data yang kita gunakan dari 1 hingga 50, kemudian buka menu Insert, lalu pilih icon seperti diagram batang ini, kemudian kita klik Box and Whisker. Di sini akan keluar output box plot dari data yang kita gunakan. Setelah itu, kita bisa hapus saja untuk existentialnya, kemudian kita bisa tambahkan judul dari box plot, contohnya, Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan keterangan data dari box plot dengan cara klik icon plus, kemudian checklist data labels. Maka di sini akan keluar keterangan dari kuartil 3, kuartil 2 atau median, kuartil 1, dan juga nilai maksimal. Untuk mengubah desimalnya, kita bisa klik icon panah ini, kemudian More Data Labels Options. Nah, dan di sini untuk numbernya, kita bisa ubah decimal places-nya menjadi 3. Maka akan secara otomatis angkanya berubah menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, di sini juga terlihat bahwa nilai maksimal datanya itu terletak jauh di atas ekor box plot. Mengapa dan bagaimana analisisnya akan dijelaskan pada perhitungan whiskers. Selanjutnya, kita akan masuk ke perhitungan whiskers. Whiskers merupakan garis perpanjangan box pada box plot, baik di daerah atas maupun di daerah bawah. Whiskers dimulai dari ujung box dan berakhir pada nilai data yang tidak dikategorikan sebagai outliers. Jika sebelumnya kita sudah memahami informasi-informasi statistik pada box plot, kali ini kita akan memahami dulu daerah-daerah penting yang ada pada box plot sebelum memulai perhitungan whiskers. Nah, yang pertama, daerah box, daerah kotak, atau disebut juga dengan daerah IQR, atau Inner Quartile Range, yaitu jarak antara Q3 dan Q1. Q3 disebut juga dengan UQ, upper quartile atau kuartil atas, dan Q1 disebut juga dengan LQ, lower quartile atau kuartil bawah. Yang kedua, daerah perpanjangan box disebut juga dengan whiskers, memiliki panjang
1,5 IQR dimulai dari ujung Q3 maupun Q1. Batas whiskers pada bagian atas disebut juga dengan UIF atau upper inner fence, dan batas whiskers bagian bawah disebut juga dengan LIF atau lower inner fence. Yang ketiga, daerah yang melebihi dari whiskers disebut dengan outlier, yaitu daerah yang berada lebih dari 1,5 IQR. Batas dari outlier adalah daerah yang terletak pada 3 kali IQR. Untuk batas atasnya disebut dengan UOF atau Upper Outlier Fence, dan batas daerah bawahnya disebut dengan LOF atau Lower Outlier Fence. Yang terakhir, daerah yang lebih dari 3 kali IQR disebut dengan daerah ekstrim. Nah, kita kembali ke output box plot yang tadi sudah kita buat. Di sini terlihat bahwa nilai maksimal data berada jauh di atas perpanjangan box atau whiskers. Artinya mungkin saja nilai tersebut ada di daerah outlier ataupun di daerah ekstrim. Untuk lebih jelasnya, dapat dianalisis menggunakan perhitungan whiskers. Yang pertama, kita harus menentukan nilai dari kuartil 3. Dari output box plot terlihat nilai kuartil 3 adalah sebesar 8,063. Kemudian, nilai kuartil 1. Dari box plot juga terlihat bahwa nilai kuartil 1 adalah sebesar 7,348. Kemudian, kita diminta menentukan nilai dari IQR, yaitu dengan kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Hasilnya adalah 0,715. Kemudian, kita menentukan UIF-nya. Yang rumus Q3 ditambah dengan 1,5 dikali dengan IQR. Hasilnya adalah 9,136. Kemudian untuk nilai dari LIF-nya dengan rumus sama dengan Q1 dikurangi dengan 1,5 dikali dengan IQR. Hasilnya adalah 6,276. Kemudian untuk nilai dari UOF-nya dengan cara Q3 ditambah 3 dikali IQR. Hasilnya adalah 10,208. Yang terakhir menentukan nilai dari LOF-nya, yaitu sama dengan Q1 dikurangi dengan 3 dikali IQR. Hasilnya adalah 5,203. Nah, di sampingnya sudah terdapat keterangan daerah-daerah pada box plot. Sehingga kita dapat menentukan di manakah letak dari nilai maksimal data yang kita gunakan, di mana nilai maksimal data yang kita gunakan adalah sebesar 10,960. Jika dibandingkan dengan hasil dari perhitungan whisker, maka jelas nilai maksimal data lebih dari nilai UOF, yaitu sebesar 10,208. Artinya, nilai maksimal data berada pada daerah ekstrim. Untuk radar chart, langkah pertama yaitu kita harus blok terlebih dahulu data discrete maupun continue yang ada dalam tabel tanpa kepala tabel. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih insert statistic chart. Kemudian pilih more statistical chart. Kemudian pilih radar. Kemudian kita pilih radar with markers. Kemudian tekan OK. Maka Microsoft Excel akan menampilkan output berupa radar chart seperti gambar di atas. Kemudian kita ubah title judul sesuai dengan data yang kita gunakan.
Yang terakhir yaitu pengolahan data kuantitatif kontinu untuk membuat grafik OGIF di software Excel. Sebelumnya kita sudah menentukan batas dari masing-masing interval dan juga frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Yang kita lakukan adalah select data frekuensi kumulatif, lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih diagram line dan pilih line with markers. Setelah itu, akan muncul grafik OGIF, namun sumbu X-nya masih belum benar. Kita ganti dengan cara kita klik select data, kemudian kita edit horizontal kategori axis labels-nya menjadi batasnya dengan cara select range, lalu kita klik OK. Maka akan secara otomatis seri 1 dan seri 2-nya menjadi batasnya di sumbu X. Kita klik OK, maka grafik OGIF-nya sudah selesai, namun kalian bisa mengganti judul dari grafik OGIF maupun keterangan di seri 1 maupun seri 2 menjadi OGIF lebih dari ataupun OGIF kurang dari.